Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 18 Januari 2022. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, Mazmur 118 ayat 1-4 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku padamai. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu hancur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap apa yang kami baca dan kami renungkan. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap kami, menjadi berkat bagi kami semua, untuk kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini judul renungan kita adalah Kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini komoditas batu bara menjadi perbincangan yang hangat di kalangan pebisnis. Mengapa begitu? Karena ternyata di awal tahun ini pemerintah sempat mengeluarkan sebuah keputusan untuk melarang ekspor batu bara. Itu ketentuan yang bersifat mutlak, berlaku untuk semua pengusaha batu bara. Mengapa begitu Bapak Ibu? Rupanya pemerintah memiliki maksud agar kebutuhan batu bara dalam negeri untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya tercukupi dahulu, karena memang kebutuhannya banyak. Setelah terpenuhi, baru kemudian boleh mengekspor batu bara. Bapak Ibu, tentu kebijakan ini menimbulkan suatu komentar, suatu pergumulan, terutama bagi mereka para pengusaha ekspor batu bara. Karena nilai ekspor dari batu bara itu cukup besar. Pundi-pundi kekayaan akan bisa ditumpuk, dihasilkan dari ekspor batu bara itu. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi, jikalau banyak orang kaya di negeri ini, mereka ada beberapa yang bisnisnya adalah batu bara. Jadi kalau dilarang ekspor, maka tentu pendapatannya berkurang. Saudara, ternyata benar ungkapan yang mengatakan kaya harta belum tentu kaya hati. Saudaraku yang terkasih, menjadi kaya di dalam harta itu memang menjadi harapan setiap orang. Tetapi lebih baik, alangkah lebih baiknya jika orang yang kaya harta tetapi juga disertai dengan kaya hati. Orang yang rela berbagi dan mementingkan kebutuhan sesamanya. Dan kalau kita berbicara tentang kaya hati itu,
Maka bacaan kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 4-9 tadi menjelaskan kepada kita bagaimana Rasul Paulus yang mengucap syukur kepada Tuhan karena Rasul menjumpai kehidupan jemaat, orang-orang yang ada di Korintus. Mereka dikatakan kaya di dalam Tuhan. Mereka dikatakan kaya di dalam hatinya. Karena itu sungguh Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk keadaan jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayatnya yang kelima. Di sana mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kekayaan yang diidentifikasikan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus itu dikatakan mereka memiliki karunia dalam hal perkataan dan pengetahuan. Kaya dalam hal perkataan itu bukan berarti okeh ngomongi, sugih ngomongi, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam hal ini, orang-orang yang memiliki karunia berkata-kata, orang yang memiliki karunia dalam hal pengetahuan itu, orang-orang itu dipakai oleh Tuhan untuk mengajar. Mereka diberi karunia oleh Tuhan untuk menjadi seorang guru yang mengajar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, melalui perkataan juga di antara mereka ada orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk berbahasa lidah, memberitakan firman Tuhan. Dan ada orang-orang yang dapat mengartikan bahasa lidah itu, bahasa roh itu. Ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia kepada mereka, karunia pengetahuan tentang firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang diberikan kepada mereka, pengetahuan yang mereka miliki itu mereka pergunakan untuk melakukan pemberitaan Injil keselamatan. Bapak, Ibu, saudaraku, ternyata kita melihat kekayaan yang dititipkan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita itu bukan sekedar kekayaan materi, tetapi di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang kekayaan karunia rohani. Dan karunia rohani itu bisa dibagikan. Orang yang kaya hati itu dia rela memberi, dia rela berbagi dengan cara melayani. Dan semakin berbagi, karunia itu tidak akan habis. Karunia itu tidak akan kosong. Tetapi karunia yang dibagikan itu semakin ia dibagikan dan semakin ia diberikan, maka Tuhan semakin mengisi, semakin memberi, semakin memenuhkan. Orang Jawa mengatakan begini, hal yang dibagikan itu membuat ora loka ning malah kebak. Maksudnya, karunia yang dibagikan itu ketika diberikan kepada sesama untuk melayani bukan bertambah menjadi kosong dan habis, tetapi sebaliknya menjadi penuh. Justru semakin berkembang, ngeremboko. Pada saat karunia itu dipakai untuk melakukan pelayanan, terutama untuk pekabaran Injil. Sebab bagi seorang pekabar Injil, pemberita kasih karunia Tuhan, sebelum dia membagikan itu, bukan saja ia mengalaminya, tetapi sebelum ia membagikan, ia juga belajar, memperlengkapi diri, mengisi dirinya, sehingga tabungnya tidak kosong ketika ia membagi kepada sesama.
karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kepada kita sebagai kekayaan rohani itu, sungguh Tuhan penuhkan. Sehingga semakin kita beli, semakin kita beri, semakin kita salurkan, semakin karunia itu Tuhan tambahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka benar jikalau Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 16 mengatakan, bukankah hidup kita itu di dalam Kristus, kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu senantiasa dibaharui dan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, seorang yang kaya rohani di dalam Tuhan tidak membuat hidupnya menjadi sombong, tetapi ia menyadari ia semakin menjadi rendah hati. Karena apa? Karena tanpa karunia rohani itu kita tidak memiliki apa-apa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah yang membuat kita terus bergantung kepada anugerah, kepada kasih karunia Tuhan. Karunia rohani, kekayaan rohani kita di dalam Tuhan itu yang membuat hidup kita semakin hari semakin baik. Yang di dalam ayat 8 dikatakan di sana, melalui karunia rohani itu Tuhan Yesus meneguhkan kita, meneguhkan iman kita, sehingga sampai kepada kesudahannya agar hidup kita tak bercacat celah pada hari kedatangannya. Artinya, karunia rohani yang merupakan perlengkapan rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu diberikan bukan saja agar kita dapat memenangkan jiwa bagi Kristus, melayani orang lain, mengabarkan Injil kepada mereka, tetapi juga memiliki manfaat berlaku bagi kita, yaitu menolong kita untuk hidup layak dengan harapan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, hidup kita sudah dibaharui, dirubah menjadi serupa dengan Dia. Karena itu kekayaan rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan untuk didiamkan, bukan untuk diabaikan, tetapi untuk kita pakai, tetapi untuk kita urus, tetapi untuk kita kerjakan, dan untuk kita kembangkan. Gambaran itu persis seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan talenta, di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Dan yang dikatakan hamba yang baik dan setia itu adalah hamba yang mengembangkan talenta itu, bukan yang menyimpannya, tetapi yang mengerjakannya. Hamba yang mempertanggungjawabkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga ia bukan saja ditambahkan talenta, tetapi ia juga dipuji oleh Tuhan itu. Tuhan itu mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, karena engkau setia dengan perkara kecil, maka kepadamu akan kutambahkan perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan bukan hanya itu, hamba yang mengerjakan tanggung jawabnya itu, yang mengembangkan talentanya itu, yang mengembangkan kasih karunia Tuhan yang dititipkan kepadanya itu, ia diundang untuk boleh bersama-sama menikmati kebahagiaan di dalam pesta bersama dengan Sang Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Kepada kita
sudah diberikan hal-hal yang baik. Dan Tuhan ingin apa yang baik pada kita, karunia rohani yang berasal dari Tuhan itu, untuk kita bagikan. Masing-masing kita sudah memiliki dan menerima karunia rohani dari Tuhan. Ada yang diberikan karunia untuk mengajar, menjadi seorang guru, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada yang diberikan karunia untuk menjadi seorang pendoa. Ada yang diberikan karunia di dalam kesabaran, sehingga ia menjadi seorang pendengar yang baik. Sehingga ketika ada orang lain sharing, sehingga ketika ada orang lain curhat, ia menjadi seorang pendengar yang baik. Ada orang yang diberi karunia ringan tangan, suka menolong. Ada yang diberikan karunia-karunia yang lain, karunia-karunia yang baik, yang memang diberikan oleh Tuhan untuk kita, bukan saja bermanfaat untuk kehidupan kita, tetapi juga kita menjadi sarana supaya kasih karunia Tuhan, kekayaan rohani yang Tuhan bagikan kepada kita itu, supaya kita bagikan kepada sesama. Jadi, di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, Ia mau kebaikan dan kemurahan yang Ia titipkan kepada kita itu juga dinikmati oleh orang lain. Dan itu semata-mata tidak berbicara hanya hal-hal yang bersifat materi, tetapi di dalam bagian ini sekali lagi, Tuhan sedang berbicara tentang kekayaan rohani, yaitu karunia-karunia yang Tuhan beri kepada kita. Mari di dalam persekutuan kasih kita, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, persekutuan kasih itu membuat hati kita melimpah akan kasih. Dan hati yang melimpah akan kasih itu kiranya kita bagikan kepada sesama kita. Kita telah menerima secara cuma-cuma dari Tuhan, dan kiranya kita pun dapat membagikan secara cuma-cuma kepada sesama. Selamat mengembangkan dan selamat berbagi kekayaan rohani dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk pimpinan-Mu. Tuhan telah memberikan kepada kami karunia demi karunia. Tuhan telah memberikan kepada kami kekayaan surgawi yang melimpah ruah di dalam hati kami. Dan di dalam persekutuan kasih kami dengan Engkau, kasih itu juga kami berdoa boleh melimpah ruah bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami kesukacitaan dan kesukarelaan untuk berbagi kasih. Kami berdoa untuk kehidupan kami, kiranya terus senantiasa mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami biarlah terus berusaha untuk memperlengkapi diri. Kami terus untuk boleh hidup berserah kepada Tuhan, menggantungkan hidup kami di dalam persekutuan dengan Engkau, supaya semakin hari hidup kami boleh dibaharui, diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan ini, semoga setiap orang, setiap anggota jemaat, setiap orang percaya, mereka boleh berupaya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan untuk membagikan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ajari kami sebagai gereja-Mu, sebagai GKI Batu, kami pun boleh saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain, memperhatikan kehidupan sesama kami anggota jemaat. Dan Tuhan juga memperhatikan setiap orang yang mengalami kesusahan, supaya dengan kasih karunia-Mu kami dapat menghibur, menghadirkan pertolongan kepada mereka.
Tetap berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang masih ada di belahan bumi ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan pengendalian agar penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan. Dan biarlah semua anggota jemaat dan simpatisan dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini boleh di dalam keadaan sehat, dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, dan kami berdoa memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.